wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Asri, Ibu Farni Farida, dan Bapak Haji Nugroho selaku pengampu mata pelajaran geografi, biologi, dan fisika. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas PAT mengenai materi bentuk-bentuk perairan, manfaat bentuk perairan bagi manusia, pencemaran atau kerusakan perairan, dan pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Sukron Azizi. Nama saya Amirul Aswad. saya Anissa Arum Dewi. Dan saya Arisuto Amsyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bab perairan. Perairan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perairan darat dan perairan laut. Apa itu sih perairan darat? Secara definisi, perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di dalam daratan, baik berwujud air maupun padat. Nah, perairan darat sendiri terdapat berbagai penampakan seperti air tanah, sungai, dan danau. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan letaknya dan berdasarkan asal airnya. Selanjutnya adalah air sungai. Secara definisi, air sungai adalah air yang mengalir memanjang mulai dari hulu hingga ke hilir. Kalau membahas air sungai, pasti ada yang namanya das. Das adalah singkatan dari daerah aliran sungai. Das adalah wilayah tampungan air hujan yang masuk ke dalam wilayah air sungai. Klasifikasi sungai berdasarkan arah alirannya ada sungai resekuen, sungai obsekuen, sungai konsekuen, dan sungai subsekuen. Kemudian yang terakhir dari perairan darat adalah danau. Danau adalah suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh massa air. Umumnya adalah air tawar dalam jumlah relatif besar. Bentuk-bentuk danau berbagai macam. Ada danau tektonik, danau vulkanis, danau glasial, danau tektovulkanis, danau karst, dan danau buatan. Selanjutnya adalah perairan laut. Apa itu sih perairan laut? Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan pulau lainnya. Klasifikasi laut dibagi menjadi tiga jenis, yaitu berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letaknya, dan berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan proses terjadinya, laut terbagi menjadi tiga macam, yaitu laut transgresi, ingresi, dan regresi. Berdasarkan letaknya juga terbagi menjadi tiga macam, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama zona litoral atau zona pesisir, yang kedua zona neritik atau zona laut dangkal, yang ketiga zona batial atau laut dalam, yang terakhir zona abisal atau laut sangat dalam. Akan tetapi pada video kali ini kami akan membahas mengenai perairan air laut. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Manfaat bentuk-bentuk perairan bagi manusia. Bentuk perairan dibedakan jadi dua, yaitu perairan darat atau permukaan yang diantaranya seperti air sungai, danau, dan waduk. Memiliki berbagai manfaat seperti sumber air bersih, menjadi irigasi, transportasi, dan rekreasi. Perairan darat menyediakan air minum, mendukung pertanian, dan menjadi habitat bagi banyak tumbuhan dan hewan. Dalam sejarah, perairan darat telah memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban, memfasilitasi perdagangan, dan memberikan sumber energi terbarukan. Bentuk-bentuk perairan yang lainnya diantara adalah 1. Samudra, 2. Selat, 3. Teluk, 4. Sungai, 5. Daerah aliran sungai, 6. Bendungan, 7. Danau, 8. Laut, dan yang terakhir rawa. Nah, hampir semuanya air ya. Lalu manfaat air diantaranya adalah 1. Menjaga kesehatan tubuh, 2. Memasuk nutrisi bagi tanaman, 3. Menjaga keseimbangan lingkungan, 4. Menjaga kestabilan ekosistem, 5. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang terakhir mengurangi polusi udara. Nah, di sini kami ingin menyampaikan manfaat tentang perairan laut bagi manusia. Lalu, apa itu pengertian perairan laut? Laut merupakan suatu kumpulan air asin dan jumlah yang banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Perairan laut berupa umumnya perairan saling sambung menyambung satu sama lain berdasarkan bentuk daratan yang membatasinya.
Lalu, perairan laut memiliki manfaat bagi manusia berupa seperti sumber makanan, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi, dan alat pemisah atau penghubung bangsa. Untuk perairan laut memiliki beragam manfaat yang meliputi sumber makanan. Laut merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya yang menjadi sumber protein bagi manusia. Transportasi. Laut menjadi jalur utama transportasi internasional untuk perdagangan barang. Pariwisata. Pantai, pulau, dan kawasan laut menarik lainnya banyak wisatawan untuk berlibur. Energi. Laut digunakan menjadi pembangkit listrik, tenaga gelombang, dan energi panas bumi. Sumber mineral. Laut menyediakan sumber daya mineral seperti minyak bumi dan gas alam. Kehidupan ekosistem. Laut merupakan ekosistem yang kaya dan penting bagi kehidupan ekologi global. Iklim. Laut memainkan peran penting dalam regulasi iklim global melalui perannya dalam siklus air dan menyerap karbon dioksida. Penelitian. Laut menjadi subjek utama penelitian ilmiah untuk memahami ekologi, geologi, dan dinamika atmosfer. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Itu ialah pengertian dari pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat 14. Bentuk-bentuk pencemarannya sendiri ada pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran cahaya, sampai yang paling berbahaya yaitu pencemaran nuklir. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencemaran air. Air ialah hal yang sangat sulit untuk diganggu, karena air ialah sumber kehidupan semua makhluk. Namun saat ini air sudah mengalami pencemaran yang sangat parah, sampai menjadi permasalahan global yang mampu membunuh ratusan manusia dalam waktu yang singkat. Indikasi kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Saat ini pencemaran yang sangat terlihat dan mengkhawatirkan ialah pencemaran yang terjadi pada air laut. Bentuk pencemarannya mulai dari penurunan tingkat keasinan air laut, coral bleaching, tercemarnya limbah industri, penumpukan sampah di laut, adanya tumbuhan minyak, hewan laut yang mati dan memakan sampah plastik, kontaminasi zat pestisida, dan zat kimia lainnya. Faktor pencemarannya sendiri adalah mencairnya air di kutub, partikel kimia, limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertanian dan perumahan, ataupun penyebaran organisme invasif atau asing di dalam laut yang berpotensi memberikan efek berbahaya. Penyebaran organisme asing yang sering ada sampah kegiatan manusia sampai reruntuhan bangunan. Bahkan kumpulan sampah tersebut membentuk pulau sampah di Samudra Pasifik Utara yang disebut The Great Pacific Garbage. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sampah anorganik yang bertemu tersebut tidak dapat terurai secara alami dan memerlukan waktu sampai ratusan tahun untuk terurai sempurna. Berbeda dengan sampah anorganik yang dapat terurai dalam waktu hitungan bulan. Sampah sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Apa sih sampah B3? Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Contohnya, bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen, pembersih lantai, pengkilap kayu, pembersih serangga, lem perekat, hairspray, batu beratai, dan masih banyak lagi. Sampah yang tidak kalah berbahaya pada ekosistem air laut walau baru tercemar ialah saat air tercemar limbah kimia berbahaya atau minyak dalam skala besar. Seperti dalam kasus tumpahan minyak di Deepwater Horizon, tumpahan minyak terbesar dalam sejarah, disebabkan oleh ledakan pada sumur tambang minyak bawah laut pada tanggal 20 April 2010. Anjungan minyak Deepwater Horizon terletak di Teluk Meksiko, sekitar 41 mil atau 66 km di lepas pantai Louisiana, dan tenggelam berikutnya pada tanggal 22 April. Bahkan sampai 17 September, sumur tersebut baru dapat dipastikan ditutup seluruhnya. Tumpahan minyak pada tahun 2010 itu mempunyai dampak langsung dan jangka panjang terhadap ekologi Teluk Meksiko. Salah satunya lumba-lumba hamil di Teluk Meksiko tersebut ditemukan memiliki infeksi dalam rahim, masalah janin, dan kegagalan kehamilan jangka panjang yang lebih tinggi. Faktanya, dalam 6 tahun setelah tumbuhan tersebut, lebih dari 170 lumba-lumba remaja yang lahir
akhirnya mati dan terdapat gas ditemukan di perairan Teluk Meksiko menurut National Oceanic and Atmospheric Administration. Pencemaran air laut juga menyebabkan rusaknya ekosistem pantai, mulai dari terumbu karang yang tidak berkembang bukan mati, ikan yang terpaksa berpindah tempat hidup, dan demikian banyak spesies serangga yang terlindungi punah. Setelah mengetahui bentuk-bentuk kerusakan perairan laut, kita akan kaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi, baik daratan maupun lautan yang disebabkan akibat adanya peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Pemanasan global timbul berawal saat munculnya berbagai macam emisi karbon dari berbagai macam aktivitas manusia, seperti adanya gas CO2 yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan asap hasil industri, dan adanya limbah keluarga yang menghasilkan gas metana dan CO2. Pemanasan global memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai bentuk kerusakan perairan laut. Berikut ini adalah kaitan untuk bentuk-bentuk kerusakan air laut dan pemanasan global. Yang pertama, adanya pencemaran kimia. Pemanasan global meningkatkan suhu air laut yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam air, memperburuk dampak pencemaran kimia. Misalnya, peningkatan suhu dapat meningkatkan toksitas beberapa polutan kimia. Yang kedua, pencemaran plastik. Pemanasan global tidak secara langsung menyebabkan pencemaran plastik, tetapi plastik yang terdegradasi oleh sinar UV dalam suhu yang lebih tinggi dapat melepaskan mikroplastik dan bahan kimia adiktif lebih cepat ke dalam air laut, memperburuk polusi plastik. Yang ketiga, terjadinya tumpahan minyak. Perubahan iklim dan badai yang lebih sering serta lebih intens akibat pemanasan global dapat meningkatkan risiko kecelakaan kapal tanker dan rig minyak yang dapat menyebabkan tumpahan minyak. Dan yang keempat, terjadinya pengasaman laut. Pengasaman laut adalah hasil langsung dari peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi CO2. Ini diserap oleh laut, mengakibatkan penurunan pH air laut. Yang kelima, pemanasan air laut. Pemanasan air laut adalah salah satu dampak utama dari pemanasan global. Peningkatan suhu air laut menyebabkan pemutihan dan kematian terumbu karang, mengganggu ekosistem laut, dan mempengaruhi pola migrasi dan distribusi spesies laut. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, kerusakan fisik habitat. Kenaikan permukaan laut akibat pencairan es di kutub utara dan kutub selatan dan pemuaian termal air laut mengakibatkan erosi pantai dan kehilangan habitat pesisir seperti bakau dan padang lamun. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global juga dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas badai yang dapat menghancurkan habitat fisik laut seperti terumbu karang. Secara keseluruhan, pemanasan global memperburuk banyak bentuk kerusakan perairan laut melalui berbagai mekanisme yang saling terkait. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi pemanasan global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca sangat penting untuk melindungi kesehatan dan kelestarian ekosistem laut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.